Pengertian dari konstruksi rangka batang adalah suatu konstruksi yang tersusun atas batang-batang yang dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menahan gaya luar secara bersama-sama. Konstruksi rangka batang biasanya menggunakan material bambu, kayu, ataupun baja. Dan konstruksi rangka batang tersebut merupakan rangkaian dari bentuk segitiga. Ini adalah salah satu contoh bentuk dari jembatan rangka baja, yaitu Auxiliary Bridge Autobahn. Oke. Ini juga merupakan contoh dari jembatan rangka baja. Di sini pun ada jembatan rangka baja yang bentuknya, tipenya menyerupai profil K atau K-truss. Dalam pendesainan jembatan rangka baja, biasanya untuk menyambung titik sudut menggunakan pelat buhul atau pelat simpul. Pada konstruksi rangka baja, sambungan-sambungan pada pelat buhul menggunakan baut, paku keling, ataupun las. Dan pada konstruksi kayu biasanya memakai baut, pasak, atau paku. Pada jembatan rangka baja, biasanya bentuk yang dipilih adalah bentuk segitiga. Alasannya adalah karena bentuk segitiga tersebut merupakan bentuk yang mantap, stabil, dan tidak mudah berubah. Biasanya bentuknya seperti ini. Kalau ini adalah rangka batang dari suatu kuda-kuda, sedangkan yang di atas ini adalah rangka batang dari suatu jembatan. Ini adalah konstruksi rangka batang pada jembatan. KRB itu konstruksi rangka batang dan dalam bentuk ruang segitiga 3 dimensi seperti ini. Kalau ini adalah tampak. Yang di sini adalah batang atas, ini adalah batang bawah, ini tampak samping, ya, sisi kanan kiri seperti ini. Oke. Dan di sini ini merupakan contoh gambar detail dari suatu rangka jembatan di mana di situ ada batang diagonal, ya, batang diagonal, kemudian ada batang melintang, ada juga batang yang memanjang. Ada ikatan angin di sisi atas, seperti ini bentuknya, dan juga untuk sambungannya ada pelat buhul yang disambungkan dengan beberapa baut. Ini adalah salah satu contoh pengaplikasian rangka batang pada jembatan struktur rangka baja. Konstruksi statis tertentu pada konstruksi rangka batang adalah suatu konstruksi yang masih bisa diselesaikan dengan syarat-syarat keseimbangan. Seperti yang dulu dipelajari dalam pelajaran MECTEC sebelumnya, bahwa untuk mencapai keseimbangan, yaitu persamaan struktur statis tertentu, ada 3 persyaratan, di mana sigma H atau gaya horizontal sama dengan 0, sigma V atau gaya vertikal sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0 atau gaya momen sama dengan 0. Jadi maksimum harus ada 3 reaksi yang tidak diketahui. Dan ini adalah rumus untuk mengecek apakah konstruksi rangka batang tersebut statis tak tentu atau statis tertentu. Rumusnya adalah 2K sama dengan S ditambah R, di mana K adalah banyaknya titik simpul atau titik buhul, S jumlah batang pada konstruksi rangka batang, dan R adalah jumlah reaksi perletakan. Jika 2K min 3 lebih dari S, maka disebut struktur statis tak tentu. Namun jika 2K dikurangi 3 kurang dari sama dengan S, maka disebut struktur statis tertentu. Contohnya adalah demikian. Kita lihat bentuknya seperti ini, di mana titik buhulnya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan jumlah batangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan jumlah reaksi perletakannya ada 3. Mengapa demikian? Karena untuk perletakan sendi berarti ada 2 gaya yang ditahan, gaya vertikal dan gaya horizontal. Sedangkan perletakan roll hanya ada 1 gaya saja, yaitu gaya vertikal. Kalau kita buat persamaan, maka
2K min 3 sama dengan S, kita masukkan nilainya. K nilainya sama dengan 8. 2 kali 8 dikurangi 3 sama dengan S. S adalah jumlah batangnya yaitu 13. 13 sama dengan 13. Atau 13 min 13 sama dengan 0. Jadi ini adalah struktur statis tertentu. Ada beberapa prinsip penyelesaian KRB. Yang pertama dengan keseimbangan titik buhul, yang kedua metode Ritter, dan yang ketiga metode Cremona. Baik, kita akan masuk dengan salah satu rumus. Yang pertama yaitu perhitungan konstruksi rangka batang dengan menggunakan metode keseimbangan titik buhul. Keseimbangan titik buhul atau keseimbangan titik simpul, cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita lihat di satu titik. Ini adalah suatu titik buhulnya. Buat persamaan sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0. Sigma H bisa juga kita sebut sebagai sigma Fx karena arah memanjang, anggaplah X, dan arah melintang atau arah ke atas ke bawah Y. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Ini seperti gambar diagram kartesian. Jadi nanti semua gaya yang searah X dijumlahkan, demikian juga jumlah gaya yang searah dengan sumbu Y dijumlahkan, dan resultannya harus sama dengan 0. Untuk distribusi beban pada konstruksi rangka batang, biasanya konstruksi rangka batang ini merupakan gelagar tidak langsung. Artinya, jikalau ada beban terbagi rata atau beban titik yang terletak di antara dua titik simpul, harus diuraikan menjadi beban titik pada simpul-simpul terdekat, seperti yang ada di dalam slide ini. Di mana P1 adalah distribusi akibat beban merata 1, dan P2 distribusi akibat beban rata dan beban P, dan P3 distribusi beban akibat P. Kemudian dipasang seperti ini. Untuk nilainya P1, dia adalah setengah dari beban terbagi rata tersebut, Q kalikan jaraknya L. Dan untuk P2 adalah setengah Q kalikan L ditambah dengan setengah P. Dan untuk beban pada titik buhul 3 atau P3, distribusi beban akibat P saja, di mana nilainya di sini adalah setengah P. Berikut adalah contoh distribusi beban pada konstruksi rangka batang, di mana nilai Q adalah 1 ton per meter lari, dan jarak antar titik buhul untuk arah memanjang adalah 4 meter, dan juga untuk tingginya 4 meter. Seperti ini. Maka beban yang bekerja pada titik A akan sebesar Q 1 dikalikan 4 meter dibagi 2 karena separuhnya. Jadi 2 ton. Kemudian untuk beban berikutnya adalah setengah kiri setengah kanan. Q kalikan setengah kalikan 4 ditambah Q kalikan setengah kalikan 4. Jadi nilainya adalah 4 ton di sini. Untuk pemberian notasi, biasanya untuk mempermudah penyelesaiannya, tiap-tiap batang ini diberikan notasi. Pemberian notasi ini misalnya untuk batang atas diberi nama A1, A2, dan seterusnya. Untuk batang bawah B1, B2, dan seterusnya. Untuk batang diagonal disimbolkan dengan D1, D2. Dan untuk batang vertikal biasanya diberi notasi V1, V2, dan seterusnya. Sedangkan titik simpul bisa menggunakan huruf. Contohnya adalah seperti gambar rangka batang berikut ini. Dalam menyelesaikan KRB, menggunakan syarat keseimbangan pada titik simpul, sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0. Dan di sini dapat dihitung, di suatu titik simpul dapat dihitung jika maksimum terdapat 2 gaya batang saja yang tidak diketahui. Karena Anda menyediakan 2 persamaan, yaitu sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0. Jadi, untuk perhitungan di sini harus dimulai dari 2 batang saja yang tidak diketahui. Titik di mana ada 2 batang yang tidak diketahui. Kalau misalnya ada 3 batang yang tidak diketahui, bagaimana? Tidak bisa dihitung dengan metode ini, harus menggunakan metode yang
lainnya. Karena strukturnya bukan struktur statis tertentu juga. Jadi harus dihitung dengan persamaan yang lainnya. Untuk penyelesaian KRB ini, ada perjanjian tanda yang harus diperhatikan. Pada asumsi awal, semua batang yang tidak diketahui dimisalkan tarik atau menjauhi titik simpul. Bila dari hasil perhitungan menunjukkan gaya yang bernilai negatif, artinya batang tersebut tertekan dan mendekati arah titik simpul. Namun bila dari hasil perhitungan menunjukkan gaya yang positif, artinya batang tersebut tertarik dan menjauhi titik simpul. Jadi ini adalah perjanjian tanda di awal. Kemudian nanti kalau sudah dapat nilainya yang tepat, artinya di tahap berikutnya maka harus sudah digunakan arah yang tepat sesuai dari hasil perhitungan suatu titik sebelumnya. Baik, untuk pemberian notasi yang lain contohnya seperti ini, dan di sini ada kasus juga. Nanti akan dicari gaya-gaya batangnya pada batang B1, B2, V1, D1, V2, A1, A2, dan seterusnya. Bentuknya seperti ini tampak dua dimensi kalau kita lihat dari sisi sebelah samping jembatan. Ya. Contohnya adalah pada soal berikut. Apabila suatu konstruksi rangka batang menerima beban P dengan nilai P sebesar 100 kN, maka hitunglah gaya-gaya batang pada konstruksi rangka batang ini dengan cara titik buhul. Baik, kita akan selesaikan di slide berikut. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menghitung reaksi perletakan. Caranya demikian, jika ada sebuah rangka batang seperti tampak pada gambar berikut ini, kita sudah tahu bahwa ada reaksi perletakan di titik A dan di titik C. Jadi kita mau hitung reaksi perletakan di titik A dan titik C. Untuk dapat mencari reaksi perletakan di titik A, maka kita menggunakan persamaan sigma momen di C sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan RVA sebesar 100 kN. Dan untuk menghitung gaya reaksi di titik C, maka kita menggunakan persamaan sigma momen di A sama dengan 0. Dan juga didapat karena ini bebannya simetris, maka RVC juga sama 100 kN. Untuk sigma H sama dengan 0, jadi RHC juga sama dengan 0. Sudut sangat penting sekali diperhatikan dalam perhitungan konstruksi rangka batang dengan metode titik buhul. Di sini sin A adalah posisinya di sini ya, antara B1 dan D1. Sin A didapat 0,707. Ini 4 arah Y, dan R-nya senilai akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Untuk cos A juga sama nilainya karena kebetulan jarak antar titik buhulnya sama. Tapi kalau jarak antar titik buhulnya beda, belum tentu nilai sin alfa sama cos alfanya sama. Baik, selanjutnya kita mau menghitung gaya batang V1 dan A1. Kenapa demikian? Kenapa kita nggak mulai dari titik C ataupun titik E? Karena batang yang tidak diketahui hanya berada, dua batang yang tidak diketahui hanya pada titik D atau titik F. Jadi kita bisa mulai dari dua titik tersebut. Kita mulai di sini dari titik D. Sigma V sama dengan 0, maka V1 sama dengan 0. Dan sigma H sama dengan 0, A1 sama dengan 0. Ya. Pada perhitungan sebelumnya kita sudah tahu nilainya bahwa untuk V1 nilainya sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita mau menghitung batang D1 dan B1. Karena kita sudah tahu nilainya V1, maka kita akan menghitung batang D1 dan B1. Untuk batang V1 karena nilainya sama dengan 0, jadi bisa dipermisalkan sebagai batang tarik ataupun tekan. Ya, arahnya sudah benar. Bisa dipermisalkan demikian. Kita mau mencari batang D1, caranya adalah menggunakan persamaan sigma V sama dengan 0, RVA ditambah V1 ditambah D1 sin alfa dikurangi 50 sama dengan 0. Nanti kita dapatkan D1 sebesar min 70,72. Karena nilainya negatif, artinya batang D1 adalah batang tekan. Kemudian kita mau menghitung batang B1, sigma H sama dengan 0, D1
cos alfa ditambah B1 sama dengan 0, kita akan dapatkan nilai B1 sama dengan 50 kN. Atau karena nilainya positif, maka ini adalah batang tarik. Perhatikan langkah selanjutnya setelah kita sudah mendapatkan nilai sebelumnya bahwa B1 itu sebesar 50 kN tarik. Maka waktu perhitungan di sini arahnya sudah benar, sesuai jawaban yang benar. Ketika dia positif, artinya dia menjauhi titiknya. Jadi kalau titik acuan kita sekarang pindah ke B, B1 ini, batang B1 ini gayanya akan menjauhi titik B. Jadi di sini ada dua batang juga yang nggak diketahui gaya batangnya, V1, V2 dan B2. Kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan sigma V sama dengan 0, kita bisa dapatkan V2 min 100 kN sama dengan 0, jadi V2-nya adalah 100 kN dan nilainya tarik. Dan untuk B2, kita buat persamaan B2 min B1 sama dengan 0. Jadi B2 sama dengan B1 sebesar 50 kN. Tarik juga. Kenapa demikian? Kenapa kita pakai B2 plus dan B1 min? Ini karena Ibu biasa sesuaikan arahnya saja biar mudah. Sebenarnya sama aja persamaan itu. Karena misalnya kita buat min B1 plus B2 sama dengan 0 pun hasilnya akan sama. B2-nya akan tetap 50 kN. Jadi ini Ibu anggap semua ke arah ke kanan itu nilainya positif dan juga ke atas itu nilainya positif seperti pada diagram Kartesian. Selanjutnya kita akan menghitung batang A1 dan V2. Sebelumnya kita sudah tahu nilai D1, D1-nya tadi nilainya negatif, artinya dia batang tekan. Jadi di sini dia arahnya mendekati titik E. Kita sudah tahu nilainya A1, kita sudah tahu nilainya D1, jadi kita bisa, dan juga V2, jadi kita bisa menghitung nilai A2 dan D2. Caranya adalah demikian. Sigma V sama dengan 0, D1 kalikan sin alfa min V2 dikurangi D2 sin alfa sama dengan 0. Kita akan dapatkan D2 sebesar minus 70,72 kN dan nilainya juga tekan. Dan untuk persamaan sigma H sama dengan 0, kita mau mencari A2. D1 cos alfa ditambah D2 cos alfa min A1 ditambah A2 sama dengan 0. Kita dari persamaan ini akan mendapatkan nilai A2 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan berada di titik F, titik buhol F. Kita mau menghitung gaya A2 dan V3. Karena hanya dua batang yang tidak diketahui, kita bisa langsung pakai perhitungan ini. Sigma V sama dengan 0, maka V3 sama dengan 0. Sigma H sama dengan 0, A2 sama dengan 0. Ini caranya sama dengan perhitungan sebelumnya tadi. Yang di titik D ya. Yang terakhir yang kita lakukan adalah mengontrol. Kita sudah dapat gaya-gaya batangnya. Coba kita kontrol di batang V3 dan B2. Apakah sudah oke perhitungan sebelumnya? Kita cek sigma V sama dengan 0. RVC ditambah V3 min D2 sin alfa min 50 kN sama dengan 0. Kita hitung ternyata benar hasilnya 0. Jadi oke. Dan untuk sigma H sama dengan 0, D2 cos alfa min B2 min RHC sama dengan 0. Kita juga akan dapatkan hasil perhitungan yang sama, nilainya sama dengan 0. Artinya sudah benar persamaan demikian. Jadi kalau sudah kembali ke 0, sudah benar persamaannya, maka hitungan kita tersebut benar. Dengan catatan kita tidak boleh salah rumus. Begitu kita salah rumus ataupun salah arah ataupun tanda pada awal-awal perhitungan, maka berakibat seluruh hitungan selanjutnya akan tidak benar nilainya. Gitu. Selanjutnya, dari hasil perhitungan sebelumnya akan dibuat dalam bentuk tabel. Di sini ada batang, kemudian ada gayanya, tarik atau tekankah. Kita masukkan dari hasil perhitungan kita sebelumnya. Untuk batang A1, A2, V1, dan V3 nilainya sama-sama 0. D1 dan D2 nilainya adalah 70,72 kN. Yang tadi kita sebut minus karena dia merupakan batang tekan. Tapi karena dia
Di sini sudah tertulis tekan, maka di sini tidak perlu ditambahkan lagi dengan tanda minus. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, silakan dapat dituliskan di bagian forum ataupun Q&A. Lihat yang ada di e-learning di situ. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Sudah belajar tentang konstruksi rangka batang dengan menggunakan metode titik buhul atau titik simpul.